Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain awal lentur untuk struktur beton prategang. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Ya, jadi kita sudah masuk ke pertemuan keempat untuk kelas struktur beton prategang. Nah, namun sebelum kita mulai ke pembahasan desain awal, saya ingin membahas tentang tugas 2 ya, yang telah kita kerjakan bersama. Nah, baik, ini untuk soal nomor 1 untuk kelas A, karena saya membuat soalnya ada 2 ya, untuk kelas A dan kelas B. Ini soal nomor 1 itu tentukan gaya prategang minimum dan tegangan di tengah bentang pada balok beton prategang berikut ini. Nah, dan eksentrisitasnya adalah E sama dengan Y, ini YB ya maksudnya, YB minus dikurangi 125. 125 ini adalah tebal cover tendon ya. Jadi misal ini P-nya di sini. Nah, si jarak tendonnya itu adalah di bawah ini. Jadi bisa kita lihat kalau cover tendon itu dari jarak sini, jarak P di garis tendon ini sampai ke batas bawah. Itu kita pakai 125 mm. Ada yang pakai 100 mm juga sih, cuma kita seragamkan cover tendonnya 125. Kemudian ini adalah penampang yang diketahui dengan ada gaya B, kemudian eksentrisitasnya di sini, dan ada beban merata 15 kN per meter, dan lebar bentangnya dan panjang bentangnya adalah 11 meter. Ini adalah properti penampangnya, di mana lebarnya adalah 300 dan tingginya 600. Nah, yang pertama kita lakukan adalah hitung luas penampang, di mana luas penampang itu rumusnya ini ya, A sama dengan lebar kali tinggi ya, sama dengan 0,3 kali 0,6. Kemudian untuk W ini adalah momen tahanan. Momen tahanan itu didapatkan dari 1/6 BH pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini rasanya saya sering menemukan kesalahan ya kalau tidak salah di bagian H. H-nya itu ada yang isinya nulisnya 5 atau 0,5 atau 0,6. Nggak tahu, saya juga masih kurang paham ya. Kemudian setelah momen tahanan dihitung, kita juga menghitung tentang tentang eksentrisitas, di mana eksentrisitas ini diperoleh dari titik berat dikurangi dengan cover tendon. Jadi ini tadi YB-nya itu kalau penampangnya persegi sama dengan H per 2. Jadi 0,6 dibagi 2 minus 125. Sepertinya saya salah ya, karena ini satuannya meter. Di sini harus satuannya meter juga. Nah, untuk mencari sebelum kita jalan lebih jauh, ini dari hasil yang saya periksa semua tugas mahasiswa ada yang nilainya berbeda-beda ya. Nah, saya dapatkan dari kesalahan satuan. Misal di sini ada yang satuannya dalam milimeter, kemudian disatukan dalam kilonewton dalam satu persamaan. Nah, saya harap ini perlu konsisten dalam satuan karena jika tidak hasilnya akan berbeda-beda gitu. Nah, kemudian setelah mencari eksentrisitas, mulailah kita mencari momen. Nah, banyak yang bertanya, momen itu kenapa nilainya 1/8 kilo kuadrat. Jadi, momen untuk beban merata itu nilainya adalah 1/8 kilo kuadrat.
Ini bisa diturunkan, di kuliah mekanika teknik. Nah, di sini, Q-nya sama dengan 15 kilonewton dikalikan dengan, lebarnya 11 meter. Banyak saya temukan kesalahan di sini, ada yang isinya 11, ada yang 15, ada yang 10 ya. Nah, di sini otomatis nilainya pasti sudah salah gitu. Jadi dari awal udah hitung benar, tapi pas hitung momen salah, jadi salah semua. Tuh, jadi ini ya perlu diingat harus teliti 1/8 kali 15 kali 11 karena ini ya lebarnya 11. Mungkin ada yang isinya 10 karena jika kita lihat di soal kedua lebarnya 10 meter. Iya. Kemudian ini mencari P ya. Pertama gaya pertegang minimum. Nah, di mana kita bisa mendapatkan P? Tentunya kita bisa dapat dari persamaan tegangan di serat bawah. Nah, tegangan di serat bawah ini ketika kita mencari gaya pertegang minimum, ini nilainya pasti sama dengan 0. Nah, gaya pertegang minimum ini diperoleh dari saya bahas dulu ke diagram tegangan ya. Jadi Newton per tegang itu uh, kita terdiri dari gaya prategang, kemudian gaya prategang dikalikan eksentrisitas dan momen dari beban merata. Nah, untuk gaya prategang minimumnya di sini P per A. Di mana P per A ini adalah tegangan dikali luasan dibagikan dengan luasan penampang. Nah, kenapa nilainya negatif? Kita perlu sepakati dulu ya, dimana untuk gaya tekan, untuk gaya tarik itu simbolnya adalah positif, dan kemudian tegangan tarik itu negatif. Sebentar, tarik plus, ya tarik plus tekan min. Nah, karena P per A ini adalah gaya tekan, maka simbolnya adalah negatif. Kemudian ini gaya P dikali E per momen tahanan ini diperoleh dari di serat atas mengalami tarik, kemudian di serat bawah mengalami tekan. Nah, kemudian ini momen tahanan ya, maksudnya ini momen dari beban merata. Momen beban merata itu untuk di serat atas karena bentuknya kurva seperti ini kan, di mana gaya yang paling maksimumnya adalah negatif, yaitu tekan. Kemudian di serat bawah mengalami tarik, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk rumus yang kita gunakan pada serat atas dan serat bawah itu tentunya berbeda. Nah, berbedanya itu adalah di simbol-simbol ini. Nah, maksudnya simbol ini, minus, plus. Nah, sekarang kita coba lihat di serat bawah ya. Serat bawah, FB itu kan serat bawah. FB sama dengan, ini karena minus ya, minus P per A, karena ini mengalami tekan. Minus P per A ditambah dengan minus P kali E per momen tahanan. Kemudian ditambah dengan momen dari beban merata. Nah, ini tentunya jangan sampai salah ya. Sepertinya ada kesalahan di modul sebelumnya bahwa ini ditulisnya plus. Itu bukan plus ya, harusnya minus gitu. Jika kita mengacu ke gaya-gaya ini yang dihasilkan dari gaya-gaya berat tegang. Nah, kemudian dari nilai ini kita bisa memperoleh P karena ini sudah menjadi satu persamaan. Nah, kemudian ini P per A dan P kali E per W bisa dipindah tanda sama dengan seperti ini. Kemudian diperoleh P sama dengan
menggunakan apa persamaan ini, sehingga diperoleh hasilnya 825 kilonewton. Nah, kemudian untuk mencari tegangan di serat atas, kita tinggal input saja semua angkanya, misalnya P yang sudah dapat tadi, kemudian luasan penampangnya, dan ditambah dengan, maaf terputus tadi ya, anak saya bangun. Maklum saya kerjanya malam-malam, pas anak saya tidur. Jadi kalau bangun ya harus tidurin anak saya lagi. Baik, lanjut lagi ya. Untuk cari tegangan di serat atas, untuk mencari tegangan di serat atas, kita bisa menggunakan rumus yang sama ya, hanya perbedaannya di tanda ini ya, plus atau minusnya. Nah, ini caranya mudah saja menentukan dia minus atau plus. Dari diagram ini, P per A masih tetap negatif ya. Kemudian P dikali E per W ini di serat atas adalah positif. Jadi di sini adalah plus P dikali E per W. Kemudian untuk momen dibagikan dengan inersia momen tahanan menggunakan tanda negatif di serat atas. Nah, sehingga diperoleh hasilnya minus 9,167 Newton per milimeter atau megapascal. Nah, untuk di serat bawahnya ini, Anda tidak perlu mencari lagi dengan rumus yang lain ya. Nah, karena P-nya sudah ditemukan 825 kilonewton. Nah, ini mau dikalikan berapapun hasilnya pasti nol. Maksudnya mau dihitung sebagaimanapun hasilnya pasti nol. Ya, jadi ketika Anda sudah menyajikan hasilnya seperti ini, artinya sudah cukup untuk soal nomor 1. Nah, baik, untuk soal nomor 2, karena ini penampangnya T, bentuk T, jadi agak sulit. Sulitnya sih dicari inersia penampang. Intinya untuk dasar perhitungannya sama saja. Yang beda ini hanya bentuk penampangnya. Nah, ini karena ini soal nomor 2, pertanyaannya adalah hitung tegangan di tengah bentang dari struktur balok beton pratekan berikut. Nilai P gaya pratekan, ini bukan gaya pratekan minimum ya, ini gaya pratekan. Nah, belum tentu minimum. Jadi serat atas dan serat bawah pasti serat bawah tidak mungkin hasilnya sama dengan 0. Bisa sama dengan 0, bisa negatif atau bisa positif. Nah, ini soalnya. Nah, langsung kita kerjakan solusinya ya. Yang pertama, untuk pengerjaannya kita hitung dulu luas areanya. Nah, kita untuk mempermudahnya kita bagi dulu area ini ya, menjadi yang warna kuning ini menjadi area 1 dan ini menjadi area 2. Sehingga diperoleh hasilnya 0,322 meter kuadrat. Kemudian ini YT. YT ini adalah titik berat dari T itu dari atas. Jadi ini YT. Jadi rumusnya adalah luasan 1 dikalikan dengan titik berat yang dihitung dari atas. Nah, ini YT1 memulai dari titik ini ke bawah. Karena bentuknya persegi, titik beratnya adalah H/2 untuk bidang ini, untuk bidang kotak ini. Nah, kemudian lanjutkan lagi ya, di sini A2 luasan di kotak kedua dikalikan YT2. Nih, YT2 itu adalah dari garis ini menuju ke titik berat di kotak kedua. Itu YT2 sama dengan 200 ditambah 600 bagi 2. Jadi 500. Hitungkan 0,5.
dibagikan dengan luasan total. Sehingga diperoleh titik berat dari serat atas adalah sepanjang 0,235. Jadi nilai ini YT adalah 0,325 meter. Nah, begitupun dengan serat bawah. Serat bawah itu maksudnya titik berat dari bawah hingga dari serat paling bawah ini dari garis paling bawah ini dihitung kembali dari luasan pertama A1 sama dengan 200 dikali 700 luasan bidang pertama ya dikalikan dengan YB1. Nah, YB1 itu dihitung dari garis paling bawah penampang ke mana ke maaf. Jadi dari serat paling bawah ke titik berat di bidang ke-1. YB1. Nah, kemudian ditambah dengan bidang kedua. Bidang kedua sama dengan luasan dari bidang kedua dikali YB2. YB2 itu adalah titik berat dari serat bawah, yaitu 600 bagi 2. Di 0,3 dikalikan luas penampang. Hasilnya YB jaraknya adalah 0,425. Nah, ada pertanyaan maksudnya YT dan YB ini kenapa kok harus dicek, harus ditambahkan kemudian dapat hasilnya itu buat apa gitu. Ini untuk menentukan bahwa ketepatan kita menghitung atau ketepatan lokasi titik berat yang kita hitung. Jadi ini adalah untuk mengecek akurasi dari perhitungan kita. Jadi jika YT ditambahkan YB sudah sama dengan 0,8, 0,8 itu adalah H1 tambah H2, 600 tambah 200, berarti sudah tepat. Nah, baik. Nah, begitu untuk mencari YB, kita lanjut dulu ke mencari momen. Momen ini rumusnya tadi sudah kita ketahui, momen sama dengan 1/8 kg kuadrat. Ini rumusnya, kemudian eksentrisitas YB min 125. Sama dengan dihitungnya dari serat bawah karena tendernya berada di bawah. Nah, kemudian kita perlu menghitung inersia penampang untuk memperoleh momen tahanan. Nah, inersia penampang itu juga sama sistemnya seperti tadi, bidang 1 dengan bidang 2. Bidang 1 ditambah dengan bidang 2. Nah, inersia itu kalau misalnya kalian sudah belajar mekanika bahan atau mungkin saya kurang tahu ya namanya kekuatan bahan, pasti kalian familiar dengan rumus ini. Jadi inersia penampang itu diperoleh dari satuan 12 BH pangkat 3. Nah, ini karena bidang 1 ini B1H1 pangkat 3 ditambah dengan luasan penampang 1 dikalikan dengan Y1. Nah, Y1 ini apa? Nah, Y1 ini adalah ini. Jarak titik berat bidang ke-1 ke garis netral yang tadi kita dapatkan. Itulah nilai Y1. Nah, begitupun dengan Y2. Y2 itu adalah titik berat dari penampang kedua ke garis netral. Nah, di sini sudah diperoleh. Nah, begitu ya rumusnya. Kemudian untuk 1/2 untuk inersia penampang kedua, ini rumusnya 1/12 BH pangkat 3 untuk semua bidang kedua. Dan ini rumusnya turunkan. Jadi saya sudah input rumusnya dan inilah hasilnya. Nah, untuk mempermudah perhitungan dan untuk mempermudah proses belajar supaya ingat, ini tips dari saya ya. Pertama, hitung dulu tulis dulu apa yang dicari seperti ini. Kemudian tulis rumusnya. Rumusnya apa? Kemudian turunkan, masukkan angka-angkanya dan hasilnya. Kemudian hitung hasilnya. Ini untuk mempermudah kita mencari di mana titik kesalahan kita. Kemudian ketika suatu hari nanti kita membaca, kita mengerti gitu. Ya, saya sebenarnya saya ini bukan
ahli di bidang ini gitu. Cuma karena saya membuat, metode belajar saya seperti itu, maka akan jauh lebih mudah untuk saya ke depannya. Nah, kemudian untuk mencari, inersia penampang ini mudah ya, inersia penampang bukan inersia penampang, momen tahanan. Momen tahanan di serat atas sama dengan inersia dibagikan dengan, titik berat dari atas, ini. Dan begitu pula yang bawah. Nah, kedua nilai ini pun berbeda ya untuk serat atas dan serat bawah, sehingga nilainya juga pasti berbeda. Sehingga FA sama dengan minus P per A ditambah P kali E per WT dikurangi dengan M per WT. Nah, inilah kira-kira hasilnya dari soal nomor 2 tugas kedua. Baik, itulah tadi pembahasan tentang tugas 2. Jika ada komentar atau ada komplain, silahkan tinggalkan pesan di grup WA SB3 masing-masing kelas. Nah, ini untuk pembahasan tugas 2 kelas B bisa dilihat ya, karena at least caranya sama, overall caranya sama semua. Baik, kita mulai pembahasan hari ini, mulai dari sebelum kita bahas desain awal struktur, kita mulai dari gaya-gaya pada tenden. Nah, sebagai tambahan dari gaya prategang dari kelas sebelumnya, nah gaya yang bekerja pada balok prategang pada angkor itu menjadi gaya transversal ke atas. Nah, ini yang dihasilkan pada prategang, begitu. Kemudian di mana gaya tersebut membentuk sebuah curvature atau kelengkungan. Nah, kelengkungan ini kita peroleh sehingga membentuk sebuah sudut theta, sebuah sudut theta. Nah, di titik ini kita bisa mendapatkan momen akibat gaya prategang atau MP. Nah, di mana MP diperoleh, di mana nilai P ini jika kita leburkan di sini ya untuk ke arah vertikal dan horizontal, nilainya adalah P kalikan sin theta. Ini sin theta. Kemudian jika ditransfer ke horizontal menjadi P cos theta. Kemudian di tengah bentang menjadi 2P sin theta seperti ini. Nah, sehingga besarnya momen akibat gaya bertegang adalah P dikalikan sin theta dikali L per 2. Nah, L per 2 ini dari mana? Karena momen itu ya gaya kalikan jarak seperti ini. P kalikan jarak. P sin theta kalikan jarak. Jaraknya adalah L per 2. Sehingga L per 2 adalah diperoleh dari nilai tengah bentang. Nah, di mana MP ini sama dengan gaya yang lurus dikalikan eksentrisitas nilainya. Baik, untuk mempermudah, lanjut kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal 2.11, tentukan gaya akibat prategang di tengah bentang. Nah, di sini ini lompat ke sini dulu ya. Ini soalnya ada penampang. Kita lompat dulu ke sini. Nah, kita cari eksentrisitasnya. Karena kita mau mencari sudut. Itu sebentar. Terus maaf. Nah tadi segitiga. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini bentuk segitiga. Nah, karena curvature ini dia membentuk sebuah segitiga. Ya, yang bisa kita lihat di sini garis normal. Ini garis ya, ini theta. Nah, ini mencari nilai eksentrisitas. Eksentrisitas ini adalah tinggi ini, di mana ini adalah eksentrisitasnya. Sebentar, insert.
textbook. Nah, ini adalah E eksentrisitas. Kemudian ini adalah theta. Insert simbol. Theta mana theta ya? Nih, theta. Kemudian ini lebar ini adalah L per 2. Nah, ini bagian bawah ini adalah 5 tadi ya, 5 meter. Nah, baik untuk apa? Untuk ini pertama kita cari dulu untuk mendapatkan theta ya. Nah, eksentrisitas sama dengan ini mana tadi? Ini ya, H per 2, ini kan 700 ya, H per 2 dikurangi dengan cover tendon. Nah, 0,2 dikali 700, ini 700 adalah H-nya, kurangi 125 sama dengan 225. Nah, sekarang untuk mendapatkan theta. Nah, tetanya itu diperoleh dari arkes tangan 22,5 dibagikan 500. 500 ini adalah lebar ini ya. Ini dalam senti, kalau misalnya atasnya senti, bawahnya juga harus senti. Kalau misalnya meter, bawahnya harus meter. Kemudian diperolehlah sudutnya adalah 2,58 derajat. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai MP. Maksudnya nilai P. Nah, P di sini dapatkan P kali cos theta sama dengan 800 kali cos 258. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bisa mencari momen akibat gaya prategang. Begitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari luasan penampangnya. Luasan penampangnya kita peroleh, kemudian ini adalah momen tahanannya, kemudian ini gaya akibat pratekan akibat luasan P per A dan momen tahanan. Nah, ini momennya adalah P kali E per W. Ini P kali E per W sama dengan ini. Sehingga diperoleh tegangan seperti berikut. Inilah diagram tegangannya. Nah, begitu untuk momen dari maksudnya untuk gaya-gaya pada tendon. Dengan contoh lain gitu ya. Nah, ini contoh selanjutnya bisa Anda pelajari sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode load balancing. Nah, metode load balancing ini 2.5. Nah, jika tendon dibentuk melengkung, maka seluruh panjang kabel akan menghasilkan gaya yang searah dengan kelengkungannya atau transverse force, gaya ke atas. Nah, untuk gaya ke atas bisa dihitung menggunakan rumus ini, di mana E adalah eksentrisitas kabel dan L adalah panjang bentang. Nah, sehingga WP inilah yang disebut sebagai balance load. Nah, metode load balancing. Baik, kita langsung masuk ke contoh 2.14. Ini kita hitung dulu ini momen tahanan ya. Momen tahanan dari penampang ini. Penampangnya di luar ya, ada di jauh. Nah, ini momen tahanannya. Kemudian dicarikan eksentrisitasnya, kemudian ini 4 kali P per L. Nah, ini 4 kali P per L ini adalah diperoleh dari diperoleh dari ujung ini. Jadi ini adalah 4 insert equation. Jadi ini 4 P kali E per L.
Nah, yang ini ya. Kemudian bagaimana yang di tengah bentang? Nah, yang di tengah bentang ini adalah 8 P kali E. Sebentar, di tengah bentang itu ya 8 P kali E per L kuadrat. Itu adalah tadi balance load-nya. Nah, di sini balance load-nya itu di pusat ya. Nah, di sini WP. WP sama dengan 8 P L pangkat 2. Oke, ini ya. Ini untuk rumus ini ya. Begitu. Nah, sehingga momennya bisa kita dapatkan dari 1/8 dikali 3,8 Ki L kuadrat. Nah, Ki-nya adalah sebentar. Oh, berat sendiri. Ya, maksud. Nah, ini 3,6 itu berat sendiri ya. Ini kalau misalnya kita ingin tahu berat sendiri itu kan berat jenis beton itu 2024 kN. Kemudian 0,15 ini adalah luasan penampang. Nah, dari luasan penampang itu kita bisa dapat beban merata, yaitu 3,6 kN per meter. Nah, ini tadi dapat momen akibat beban merata, sehingga delta M sama dengan 2,88 dikurangi 37,4 sama dengan min 8,6. Ya. Nah, sehingga ini diperoleh momen akibat prategang dan akibat berat sendiri. Nah, ini ya. Nah, ini adalah dengan menggunakan cara biasa, min P per A diperoleh -2, kemudian MP ini momen tahanan, per MP ini momen akibat gaya P, atau ini adalah momen, atau enggak ini rumusnya P kali E per W yang sebelumnya ya. Kemudian ini momen akibat beban merata. Diperolehlah hasil seperti ini. Nah, ini adalah cara load balancing. Nah, bedanya adalah di sini. Bedanya adalah ini, di mana ini adalah langsung ke delta M per W. Jadi satu diagramnya. Kalau ini asalnya kan 1, 2, 3. Ini cuma 1 dan 2 aja, sama dengan ini. Hasilnya sama. Nah, ini contoh soal yang lain bisa kalian baca dan pelajari. Nah, inilah. Nah, kemudian selanjutnya desain awal untuk lentur. Nah, desain awal untuk lentur ini kita bisa didesain tanpa sebentar. Ya, komponen ini bisa didesain oleh gaya prategang akibat berat sendiri balok dan berat luar. Nah, biasanya digunakan asumsi bahwa perilaku material adalah linear elastis. Nah, kemudian properti penampang pun tidak mengalami retak. Walaupun beton berperilaku secara linear elastis, namun perhitungan linear elastis dapat memberikan sebuah taksiran yang tepat dari tegangan pada penampang segera setelah beban kerja. Gitu. Nah, ini Nah, ini aja full screen aja ya.
Tapi kalau full screen sepertinya kurang jelas ya. Baik, ini ya untuk persyaratan untuk mendesain struktur desain awal terhadap luntur untuk beton prategang, kita bisa dibagi dua ya. Kita harus tinjau terhadap transfer dan terhadap service. Di mana tegangan tekan atau theta CT sama dengan 0,6 dari F aksen CI dan tarik adalah theta TT sama dengan 0,25 akar C aksen CI, F aksen CI. Nah, sedangkan untuk service adalah 0, ini harus begini pointer. Nah, ini. Nah, untuk CS sama dengan tegangan CS sama dengan 0,45 F aksen C dan tegangan tarik adalah 0,5 akar F aksen C. Nah, di mana ini FCI ini adalah kuat tekan beton pada saat transfer. Jadi transfer itu ketika proses pemindahan gaya prategang. Nah, sedangkan F aksen C adalah kuat tekan beton pada saat servis, saat beban bekerja. Nah, baik, untuk mempercepat kita mulai ke contoh soal ya. Ini contoh soal 216. Tentukan tegangan pada saat transfer dan servis, serta hitung jumlah tenden dari struktur beton prategang sebagai berikut. Yang ini ya, beton F aksen C sama dengan F aksen CI sama dengan 35 Newton per milimeter. Newton per milimeter ini MPa ya. Kemudian tenden yang digunakan menggunakan syarat ASTM A416 grade 270 dengan kehilangan total 0%. Baik, ini untuk grade ini nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah bentang yang kita punya, di mana ada tegangan P, tegangan tendon, kemudian ada eksentrisitas, bentangnya adalah 10, baik, lanjut lagi ya. Nah, ini adalah soalnya, ada tegangan tekan P, kemudian eksentrisitas, dan panjang bentangnya adalah 10 meter. Ini penampangnya 400 kali 600. Nah, pertama kita tentukan dulu tegangan izin menurut SNI. Yang di sini ya, tegangan tekannya 0,6 F aksen CI sama dengan 0,6 dikalikan dengan mutu betonnya. Tadi mutu betonnya adalah 35. Ini sehingga diperoleh tegangan izin saat transfer adalah 21 Newton per milimeter dan ketika servis adalah 15,75 Newton per milimeter kuadrat. Nah, tegangan tarik izin untuk struktur fully pre-stress ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini kita hitung dulu luasnya, hitung berat sendiri. Tadi berat sendiri adalah luas penampang dikalikan dengan berat jenis beton. Berat jenis beton itu 25 kN. Kemudian dihitung momen tahanannya 1/6 BH pangkat 2. Kemudian ini YB adalah titik beratnya, H/2. Kemudian dihitung juga eksentrisitasnya. Nah, kita hitung momen. Nah, menghitung momen itu kita bagi dua ya. Ada momen terhadap beban mati, kemudian momen terhadap beban hidup. Nah, di sini momen terhadap beban mati diperoleh ini 1/8 KL pangkat 2 ya, ini rumusnya adalah 75 kN. Kemudian momen akibat beban hidup diperoleh 125. Nah, sehingga momen total yang kita dapatkan adalah 200 kN. Nah, sekarang berapakah tegangan minimumnya? Maksudnya gaya pertekan minimumnya. Nah, ini kita pakai rumus itu tadi ya, pakai serat bawah, di mana FP sama dengan 0, sehingga diperoleh P-nya sekian. Nah, kemudian ini WP diperoleh dari 8 PE per L kuadrat ini dari load balancing di tengah bentang.
tadi di 2.5. Ini nilainya, kemudian momen akibat gaya prategang sama dengan ini 1/8 Q kuadrat. Nah, ini WP itu jadi seolah-olah seperti nilai Q dikalikan L. Nah, kemudian di sini kita hitung tegangan saat transfer. Ini diperoleh min P per A, kemudian momen akibat gaya P, kemudian momen akibat dead load. Saat transfer itu karena hanya bekerja, kenapa hanya momen akibat dead load? Karena saat transfer, beban yang bekerja adalah gaya pertekan, kemudian adalah momen akibat tegangan tekan, dan beban mati, karena belum ada beban hidup yang bekerja di atasnya. Kemudian ini nggak mau next, skip. Aduh, error komputer saya. Tunggu ya. Oke, baik. Nah, tadi sampai mana? Kemudian ini. Sehingga dari sini kita peroleh gambar diagram tegangan-tegangan. Kita input tadi ini P per A, kemudian ini momen akibat gaya pertekan, kemudian ini adalah momen akibat bentang, akibat beban merata. Pointer. Nah, ini. Nah, sehingga diperoleh nih resultan gaya. Nah, tegangan di serat atas yang ini kan minus 0,85 saat tadi transfer ya. Tegangan serat atas dan bawah yaitu minus 0,85 dan minus 5,32. Lebih kecil dari tegangan izin. Nah, tegangan izinnya kan tadi kita dapat 21 ya. Dari sini, yang ini 21 saat transfer. Nah, sehingga ketika tegangan ini masih di bawah 2,1, jadi struktur aman, sehingga struktur oke. Nah, kemudian kita hitung ketika servis. Nah, servis kita menghitung pada momen total. Yang bedanya hanya di sini ya, perbedaannya. Nah, dari sini kita peroleh tegangan atas adalah minus 0,65, kemudian bawahnya adalah minus 0,3, sehingga tegangan pada waktu servis ini lebih kecil dari tegangan izin tekan pada saat servis, sehingga strukturnya aman. Nah, setelah struktur aman, kemudian kita desain tendon menggunakan diameter keberapa gitu ya. Sebenarnya ini pakai teori coba-coba, trial and error. Dari buku ini kita dapatkan diameternya 12,7 mm, luasnya sekian, kemudian ultimate tensile stress-nya adalah 184. Nah, untuk mendesainnya dipakai 80% UTS, sama dengan 0,8 kali 184. Nah, sehingga kebutuhan jumlah kawat strain adalah gaya pratekan, ini P, dibagi dengan 0,8 UTS. 0,8 UTS itu yang ini ya, 147,2. Sehingga dibutuhkan 5 buah strain, 5 buah kawat dalam satu selongsong tendon. Nah, ini di mana mereka mendapatkan ini ya. Jadi di sini kita lihat, kita punya tabel tipikal baju prategang. Nah, karena yang digunakan adalah untaian kawat. Nah, untaian kawat kemudian diameternya 12,7. Ini adalah luasannya. Dan ini tadi UTS tadi, beban putus. Nah, Bu, untaian kawat strain itu seperti apa? Nah, untaian kawat itu bentuknya seperti ini. Nah, karena disyaratkan oleh HSTM, strainnya adalah 7, jadi inilah strainnya. Kemudian untuk strain kawat tunggal cenderung lebih rapat.
Nah, ini ada juga satu lagi kawat batangan. Kawat batang itu bentuknya seperti ini. Nah, nyambung dari tadi soal yang tadi, kita perlu ingat bahwa untayan kawat yang dipakai harus memenuhi syarat ASTM, ya seperti di soal yang kita buat. Nah, kemudian untuk tujuan desain, nilai tegangan leleh dapat diambil 0,5 kali tegangan tariknya. Nah, oleh karenanya kenapa di sini 0,8 digunakan tegangan tarik itu UTS-nya yang diperlukan. Nah, karena kita mendapatkan 5 buah, sehingga kita sebenarnya jadi pertanyaan sih, Bu, bentuknya bagaimana Bu? Apa dalam situ ada 5 selongsong? Nah, maksudnya begini ya, selongsong itu. Jadi dalam satu bentang beton prategang, nah ini adalah tendonnya tadi ya. Jadi tendon itu kalau misalnya baloknya kita potong, nah bentuknya seperti ini. Ini adalah penampangnya, kemudian ini adalah tendonnya. Nah, jika tendon itu diperbesar, isinya adalah seperti ini, seperti kabel. Kabel bulat, kemudian ini yang tadi kita desain. Kawat strandnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasil desain kita ya. Ini adalah strandnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini kemudian dilapisi dengan selongsong. Selongsongnya itu bahasa kerennya itu ducting. Nah, dilapisi. Jadi dalam satu kabel tendon ini, satu kabel tendon berisi 5 kawat strand. Begitu. Jadi itulah yang membuat beton prategang itu memiliki tegangan tarik yang kuat. Oh iya, kemudian ada pertanyaan Bu, kalau misalnya kita sudah stressing, nah kemudian bagaimana Bu caranya menggrowting, buat apa di growting? Nah jadi karena growting itu diperlukan untuk mengisi kekosongan ini ya, kekosongan hati, bukan kekosongan hati ya, mengisi sela-sela dari ducting ini gitu. Karena ini kan kawat baja ya, rentan terhadap korosi. Jadi di bagian strand sela-sela ini kita perlu growting. Growting itu uh, seperti kita menyuntik beton segar, bukan beton segar ya. Oh, pasta semen dengan kekuatan yang relatif lebih tinggi. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian mau tahu, gampang sih, tinggal googling aja ya. Sekarang zaman udah canggih, cari aja proses growting struktur beton prategang gitu. Pasti mendapatkan. Nah, baik, itulah tadi pembahasan contoh 2.16. Nah, ini contoh selanjutnya bisa kalian ikuti ya, pelajari untuk bentuk yang lainnya. Nah, ini di sini ya. Nah, ada tugas di pertemuan keempat kali ini, adalah tugas 3, struktur beton prategang. Jadi kita tugas 3-nya adalah mendesain balok terhadap lentur. Baik, sekian pembahasan pertemuan keempat kali ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan 3 hari setelah tugas ini diberikan. Nah, pengumpulan di luar waktu yang ditentukan, nilai akan dikurangi 3 poin per hari ya. Nah, pengumpulan tugas di atas 1 minggu tidak akan diterima. I'm so sorry. Jadi sekian pembahasan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WA struktur beton prategang masing-masing kelas. Nah, kemudian apa lagi ya? Itu aja dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.